Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Dalam video kali ini kita akan membahas koneksi antar materi 2.1 dengan saya sendiri, Kunsul Khotimah CKB Angkatan 8 Kota Surabaya dari SDIT Permata Surabaya. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Selain itu, mendukung semua murid di kelas. Setiap anak unik, mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu juga dengan minat, gaya belajar, kebiasaan pola pikir, kemampuan literasi, dan lain sebagainya. Sehingga dibutuhkan guru untuk membantu mereka merasa nyaman dalam belajar di kelas dan mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran diferensiasi dapat dilakukan dengan yang pertama, memahami tujuan pembelajaran, yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan murid, yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung murid untuk belajar, yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif, yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Terdapat 3 kebutuhan belajar murid, yaitu yang pertama, kesiapan belajar murid, yang kedua, minat belajar murid, dan yang ketiga, profil belajar murid. Berikut adalah penjelasan dari kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar murid adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru, menilai pengetahuan awal murid, dan menentukan apa yang telah murid ketahui. Selanjutnya yaitu minat belajar. Minat belajar merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Setiap anak memiliki minat yang berbeda-beda. Guru harus mampu memotivasi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya adalah profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar, di antaranya lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diketahui dengan cara yaitu dengan mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan murid, melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru yang mengajar sebelumnya, membaca hasil nilai rapot sebelumnya, dan menggunakan penilaian formatif dan tes diagnostik. Terdapat 3 strategi pembelajaran. Yang pertama, diferensiasi konten, yang kedua, diferensiasi proses, dan yang ketiga, diferensiasi produk. Baik, mari kita jelaskan satu persatu. Pembahasan yang pertama, diferensiasi konten, berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum tujuan pembelajaran. Pembahasan yang kedua yaitu diferensiasi proses, suatu kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani murid. Pembahasan yang ketiga, diferensiasi produk, yaitu bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pelajari dan pahami dengan cara menghasilkan produk dalam penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Keterkaitan antara modul 1 dan modul 2. Keterkaitannya yaitu berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran diferensiasi. Dengan demikian, guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar, yang mana sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran diferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berkelanjutan pada murid. Dalam pelaksanaan diferensiasi, guru dan murid ada kesepakatan kelas dulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan budaya positif sekolah.
Terima kasih. Itu tadi pemaparan koneksi antar materi modul 1 dan modul 2. Dengan saya, CGP Angkatan 8 Kota Surabaya, Husnul Khatimah dari SDIT Permata, Surabaya.